man. Adik-adik semuanya. Halo. Shalom. Aduh, luar biasa ya. Kita minggu lalu sudah ikut ibadah online. Minggu ini kita mulai lagi dengan ibadah kita, walaupun hanya Di online. Tapi semangat kita jangan sampai kendor. Oke. Ya? Nah, adik-adik, apa kabarnya semua? Pasti luar biasa. Pasti oke ya. Oke, adik. Tadi malam ini ya, Bu ya. Kita udah tidur nyenyak. Tuhan sudah pimpin dan pelihara kita. Pagi ini kita sudah bangun dengan tubuh yang sehat. Kita siap memuji Tuhan. Kita mau menyapa Tuhan kita. Kita mau bersyukur kepada Tuhan kita. Karena Tuhan adalah Allah yang luar biasa. Menjaga kita, memelihara kita, keluarga kita semua. Oke? Mari kita siapkan hati kita. Kita mau angkat satu pujian. Kita mau katakan selamat pagi Bapa. Adik-adik, Tuhan sudah memimpin kita setiap hari. Dari hari apa aja, Bu? Senin, Selasa, sampai hari Minggu. Balik lagi, Senin, Selasa, sampai Minggu. Tuhan itu luar biasa ya. Dia memberi kita hari yang indah. Malam yang indah. Semua yang Tuhan berikan indah. Nah, hari ini Bu, kita mau memuji Tuhan. Kita mau mengucap syukur untuk hari-hari yang sudah Tuhan berikan kita. Semuanya siap ya? Oke, semuanya bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau katakan, hari ini adalah harinya Tuhan. Yes, oke, semuanya bangkit berdiri. Kita mau sama-sama, kita mau memuji Tuhan. Ayo Kakak Yoses. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, hari Rabu, hari Kamis.
semua hari-harinya Tuhan. Ya, adik-adik, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita doa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kalau hari ini kami boleh mengikuti ibadah online lagi. Terima kasih Tuhan atas pimpinan, atas pemeliharaan Tuhan bagi kami, bagi keluarga kami, dan bagi semua orang. Tuhan Yesus, kami mau mulai ibadah kami. Kiranya Tuhan yang memimpin ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Sama-sama kita katakan, amin. Nah, Bu, takut nggak sih sama singa? Takut sekali. Serem. Ngeri kan? Singa itu, wow, Besar. gitu kan? Aduh. Nah, seperti cerita siapa ya? Ada cerita di Alkitab tuh. Ingat nggak? Ayo. Ingat dong. Adik-adik ingat nggak? Ya pasti. Siapa? Betul. Daniel. Nah, Daniel itu di mana ya, Bu? Di kandang singa. Wow, serem nggak sih, Bu, di kandang singa? Takut yang pasti. Ngeri ya? Pasti singa loh, Bu. Ya, Kalau kucing masih berani ya. Meong. Tapi kalau singa sih takut. Ya, oke. Kita mau angkat satu pujian. Kita mau sama-sama ya nyanyi. Daniel di kandang singa. Adik-adik tahu nggak? Daniel di kandang singa tetap dipelihara sama Tuhan. Apalagi kita. Wah. Kita bersyukur ya karena Tuhan selalu memelihara kita, memberi kita hidup yang luar biasa, memimpin hidup kita. Nah, adik-adik, kita mau angkat satu pujian. Daniel di kandang singa. Oke, semuanya bangkit berdiri. Kita pakai tepuk tangan ya. Oke, kita mulai. Daniel di kandang singa, pam pam pam, Yunus di perut ikan. Karena kasihnya kepada Allahnya, maka dibebaskan. Daniel di kandang singa. Daniel di kandang singa, pam pam pam, Yunus di perut ikan. Karena kasihnya kepada Allahnya, maka dibebaskan. Karena kasihnya kepada Allahnya, maka dibebaskan. Nah, adik-adik, kita semuanya bangkit berdiri. Kita mau mengakui iman percaya kita. Sama-sama kita mau katakan, aku percaya kepada Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Tuhan Yesus yang mati di kayu salib untuk menebus dosaku. Aku percaya kepada Roh Kudus yang menuntun hidupku. Nah, adik-adik, sekarang kita mau yel-yel kita. Oke, kita mulai ya. Bersama Yesus, aku bisa. Yes, yes, yes. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan.
kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita mau menyanyikan satu pujian, firman Tuhan ku dengar. Shalom anak-anak semua. Tadi nyanyinya sudah semangat, sudah baik. Oke, sekarang tiba waktunya kita mau mendengar firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami mau mendengar firman Tuhan. Ajar kami untuk dapat mengerti dan melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak masih ingat bulan lalu Ibu Juni bercerita ada pemuda bangsa Israel yang dibawa ke kerajaan Babel. Salah satunya bernama Daniel. Hari ini Ibu Ika mau bercerita dari Daniel 6 ayat 1 sampai 16. Nah, pada waktu itu Daniel berada di bawah pemerintahan Raja Darius, orang Media. Raja Darius waktu itu umurnya 62 tahun. Nah, Daniel terpilih menjadi salah satu dari 3 pejabat tertinggi di kerajaan Darius. Daniel penuh roh yang luar biasa, sehingga Daniel melebihi daripada para pejabat tinggi yang lainnya. Dan Raja Darius merencanakan untuk memberikan kekuasaan yang lebih besar lagi kepada Daniel. Hal ini membuat para pejabat tinggi menjadi iri hati dan membenci Daniel. Mereka kemudian merencanakan supaya Daniel bisa dihukum oleh Raja Darius dan dia tidak memiliki jabatan lagi. Nah, kemudian mereka mencari-cari kesalahan Daniel. Mereka lihat setiap hari, mereka perhatikan Daniel. Daniel bekerja dengan rajin, Daniel bekerja dengan jujur dan setia kepada raja. Mereka tidak menemukan kesalahan pada Daniel. Tapi ada satu kebiasaan Daniel yang mereka tahu. Anak-anak mau tahu kebiasaan Daniel apa? Dia setiap hari, berdoa. Daniel setiap hari berdoa kepada Tuhan. Pada waktu itu orang-orang Media di sana tidak ada yang berdoa kepada Tuhan seperti Daniel. Sehingga mereka bilang, nah ini yang bisa menjadikan Daniel dihukum. Kemudian mereka datang kepada Raja Darius dan berkata, "Kekalah hidupmu Raja. Semua para pejabat tinggi, semua penguasa, wakil raja, dan para menteri bersepakat supaya raja membuat suatu penetapan.
larangan di mana semua orang tidak boleh menyampaikan permohonannya kepada dewa atau orang kecuali kepada tuanku raja, maka orang itu akan dihukum dan dimasukkan ke dalam goa singa. Oleh sebab itu ya raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia. Raja Darius menyetujui akan peraturan itu. Pada waktu Daniel mendengar ada peraturan seperti itu, Daniel pergi ke rumahnya. Dia naik ke lantai atas, di mana ada tingkap-tingkap yang terbuka menghadap Yerusalem. Kemudian Daniel berlutut, dia berdoa dan memuji Tuhan. 1 hari 3 kali Daniel lakukan. Pada waktu orang-orang itu melihat Daniel sedang berdoa kepada Tuhan, mereka buru-buru datang ke dalam rumah Daniel dan mendapatkan Daniel sedang berdoa. Dan kemudian mereka menghadap raja dan mereka mengatakan pada raja bahwa ada orang yang melanggar perintah tuanku raja. Orang itu harus dihukum dan dimasukkan ke dalam goa singa. Raja pun menyetujui hal itu. Tapi pada waktu Raja Darius mengetahui orang itu siapa? Daniel. Raja Darius merasa sedih sekali. Karena Raja Darius tahu Daniel tidak bersalah. Daniel itu orang yang baik. Tapi Raja Darius tidak bisa menolong Daniel karena dia sudah mengeluarkan peraturan itu dan tidak bisa dibatalkan. Akhirnya Daniel dimasukkan ke dalam goa singa. Nah, minggu depan anak-anak akan mendengarkan bagaimana Daniel berada di dalam goa singa. Pelajaran hari ini anak-anak, kita bisa seperti Daniel. Daniel setia, beriman, dan berdoa kepada Tuhan. Hari ini anak-anak tidak bisa kemana-mana. Anak-anak selalu di rumah. Tidak bisa datang ke sekolah minggu, tidak bisa sekolah, tidak bisa pergi-pergi. Kenapa? Karena ada virus corona. Kita takut keluar. Kita takut tertular. Tapi kita bisa seperti Daniel. Kita bisa tetap setia kepada Tuhan. Kita beriman dan selalu berdoa. Karena kita tahu kita punya Tuhan yang akan menolong dan menyertai kita. Anak-anak, di sini siapa yang setiap hari berdoa? Yuk kita mau dengar ya, Ibu Ika mau bertanya kepada salah satu teman kamu. Halo Ciko. Halo Bu Ika. Ciko suka berdoa? Suka Bu Ika. Ciko berdoanya kapan saja? Pagi dan malam. Berdoa itu apa sih Ciko? Mengucap syukur. Ciko berdoanya kepada siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu siapa Ciko? Jut sama Ciko. Oke Ciko. Ciko good. Terima kasih Ciko. Iya. Terima kasih Bu Ika, sama-sama. Kita bisa nyatakan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita juga bisa meminta permohonan kita, pertolongan kita kepada Tuhan melalui doa. Anak-anak masih ingat ayat hafalan minggu lalu? Dari Kejadian 26 ayat 24. Janganlah takut, sebab aku menyertai
engkau. Kita ulang sekali lagi. Akunya kita ganti Tuhan, engkaunya kita ganti nama masing-masing. Kejadian 26 ayat 24. Janganlah takut, sebab Tuhan menyertai Ibu Ika, menyertai anak-anak semuanya. Kita mau dengar ada teman kamu yang membacakan ayat hafalan. Kejadian 26 ayat 24. Janganlah takut, sebab Tuhan menyertai Joshua. Anak-anak, hari ini Ibu Ika mau ajak kamu membuat satu kegiatan tangan yang berdoa. Kita mau ambil satu lembar kertas putih seperti ini, terus kemudian dilipat dua. Kemudian anak-anak ambil tangan kiri kamu, taruh di samping sini, terus anak-anak cetak ya, dicetak tangan kamu. Nah, hasilnya nanti seperti ini. Setelah itu kalian bisa gunting. Setelah digunting nanti akan berbentuk seperti ini. Nah, kemudian kita buka ya. Kita buka, anak-anak bisa menulis ayat hafalan kalian dari Kejadian 26 ayat 24. Ditulis, janganlah takut sebab Tuhan menyertai nama kamu. Terus diberi gambar. Setelah itu di depannya anak-anak bisa tulis juga. Ingat ya cerita tadi, Daniel 1 setia, 2 beriman dan berdoa. Biarlah anak-anak juga selalu ingat, ditaruh di meja belajar kamu. Ingat selalu kita harus setia, beriman, dan berdoa kepada Tuhan. Oke? Mari anak-anak kita mau mengakhiri firman Tuhan kita. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan. Kami boleh belajar seperti Daniel yang setia, beriman, dan selalu berdoa pada Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk tetap setia, beriman, dan berdoa kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Nah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang waktunya kita menyiapkan hati kita untuk memberikan persembahan. Untuk persembahan bisa ditransfer melalui rekening di bawah ini. Bisa minta tolong mama atau papa. Nah, atau kalau tidak bisa mentransfer, bisa seperti ini. Masukkan lagi ke dalam amplop. Kita kumpulkan dan akan dibawa kembali ke sekolah minggu saat nanti kita bertemu lagi. Sekarang kita mau menyanyikan lagu persembahan sambil mengumpulkan persembahan dengan lagu Burung Pipit yang Kecil. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di taman
saatnya kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji Tuhan. Biarlah Tuhan, pujian kami boleh sungguh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucapkan terima kasih atas berkat yang Engkau sudah berikan melalui kedua orang tua kami. Biarlah Tuhan, apa yang kami berikan saat ini, persembahan ini, boleh menjadi berkat dan boleh mempermulia kerajaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat negara kami pada saat ini masih dengan dampak COVID-19. Kiranya Tuhan yang menolong, kami berdoa untuk semua orang, diberikan kesehatan, sukacita. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat dokter, para suster yang menangani semua. Kiranya Tuhan juga memberikan sukacita, kekuatan buat mereka. Kami juga berdoa Tuhan buat teman-teman sekolah minggu kami yang saat ini pada ikut ibadah online di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan juga melawat mereka, Tuhan mendengarkan mereka, Tuhan menjaga dan memelihara mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa buat guru-guru sekolah minggu. Kiranya Tuhan juga menolong, memberikan kesehatan buat semua. Dan juga Tuhan, kami menyerahkan gereja kami, Gereja Kristus Ketapang dalam tangan Tuhan. Tuhan, Engkau tahu keadaan saat ini. Biarlah kami rindu Tuhan. Gereja ini Engkau sendiri yang menjaga dan Engkau sendiri yang melindungi. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau menyerahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Sama-sama kita mau katakan, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Silakan saat teduh. Saat teduh selesai. Nah, adik-adik, Ibu Helena, kita saya Ibu Nadia, kita mau mengucapkan selamat hari Minggu. Tetap sehat, Semangat. semangat. Tuhan Tuhan Yesus Yesus memberkati. Dadah.